Hai adik-adik semua, ya kali ini kita akan membahas tentang ringkasan materi kita mengenai peluang yang kedua bersama Bang Andi. Abang harap adik-adik dapat memahami ringkasan materi ini dengan baik. Ya, kita mulai dari kombinasi. Jadi adik-adik kemarin kita sudah membahas apa itu kombinasi. Kombinasi adalah banyak cara untuk menyusun suatu kejadian tanpa memperhatikan syaratnya, atau bisa kita katakan juga menyusunnya secara acak. Di mana rumusnya adalah CNR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Ya, itu dia. Di mana R-nya lebih kecil sama dengan N. R lebih kecil sama dengan N. Artinya R-nya bisa kecil N, bisa juga sama dengan si N. Ya. Yang kedua adalah tentang permutasi. Permutasi adalah banyak cara untuk menyusun suatu kejadian, tapi kita memperhatikan syaratnya. Ada syarat yang harus kita perhatikan, ya. Di mana permutasi ini sendiri, abang ringkas. Untuk saat ini ada dua permutasi yang akan kita bahas. Pertama adalah permutasi untuk unsur yang sama. Yang kedua untuk permutasi R unsur dari N unsur. Yang pertama, permutasi unsur yang sama. Artinya di dalam menyusun suatu kejadian itu ada elemen yang sama. Ya, ada elemen yang sama atau unsur yang sama. Di mana di sini abang tuliskan Pn, di sini N1, N2 sampai dia nanti ke N yang ke K. Sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai ke N K faktorial. Artinya banyak elemen yang sama itu sebanyak K. Gitu ya. Yang kedua, permutasi R unsur dari N unsur. Di mana R unsur merupakan bagian atau ya bagian dari N unsur itu sendiri. Ya, rumusnya adalah PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Seperti contoh, coba adik-adik kita lihat contoh soal pengantar kita yang di nomor 2. Ya, abang baca singkatnya. Jadi katanya gini. Pada suatu ujian, seorang siswa mengerjakan ada 8 soal dari 10 soal yang berbeda. Ya, katanya dari 10 soal kita suruh mengerjakan 8 soal yang berbeda. Oke? Jika dia harus menjawab minimal 4 soal dari 5 soal pertama. Artinya 5 soal pertama ini abang tulislah wajib dikerjakan. Nah, berarti 5 soal lagi tidak wajib dikerjakan. Ya. Nah, dia tanya, maka banyak cara siswa memilih soal untuk dikerjakan, ada berapa cara gitu ya. Oke, jadi ceritanya gini deh. Kalau seandainya kasus yang pertama atau kemungkinan yang pertama, kita ambillah 4 soal dari wajib ini. Berarti supaya 8, kita pilihlah 4 soal lagi yang dari tidak wajib. Nah, sehingga abang tulislah jadi kombinasi dari 5 kita pilih 4, berarti C5 4. Dikali 4 lagi dari sini bang, berarti kombinasi 5 4 juga. Ditambah, nah kemungkinan yang kedua, kita ambillah 5 soal dari soal wajib yang akan dipilih. Ya, berarti kalau 5 sudah kita ambil dari sini, supaya 8, berarti kita butuh 3 lagi soal yang tak wajib. Ya, sehingga penulisannya jadi kombinasi 55 dikali kombinasi 53. Karena 3 yang kita ambil dari 5 soal. Ya, nah kita sederhanakan, kombinasi 54 dikali kombinasi 54 itu adalah 5 kali 5. Ditambah kombinasi 55 dikali kombinasi 53 itu adalah 1 dikali 10. Ya, sehingga 5 kali 5 adalah 25, ditambah 1 kali 10, 10 berarti menjadi 35 cara. Artinya banyak cara memilih 8 soal tadi, itu ada 35 cara. Ya, itu dia untuk nomor 2. Selanjutnya, untuk nomor 3. Ya, abang baca ringkas soalnya seperti ini. Adalah angka 3, 6, 7, dan 9. 3, 5, 6, 7, dan 9. Ya, berarti ada 5 angka. Nah, katanya akan disusun 3 angka berlainan. Ingat, 3 angka yang berlainan. Yang ditanya berapa banyak bilangan atau banyak cara yang dapat disusun lebih dari 600. Ingat ya, lebih dari 600. Berarti yang kita perhatikan kotak-kotak yang ini
Artinya adalah kotak pertama menyatakan ratusan, kotak kedua menyatakan puluhan, kotak ketiga menyatakan satuan. Katanya dalam soal kita akan menyusun lebih dari 600. Berarti Bang, untuk menyusun angka ratusannya, boleh nggak angka 3? Enggak ya, nggak boleh. Angka 5 juga nggak boleh. Berarti yang bisa kita isi untuk angka ratusan itu adalah angka 6 dan 7 dan 9. Berarti ada 3 angka yang kita pasangkan untuk kotak ratusannya. Sehingga Bang tulislah di sini 3. Ya. Nah, kita lihat untuk kotak puluhannya. Untuk kotak puluhan lebih dari 600, berarti 3, 5, 6, 7, 9 itu semua bisa masuk. Ya, semua bisa masuk ini Bang. 3, 5, 6, 7, 9 bisa masuk. Tapi katanya angkanya berlainan. Artinya tidak ada angka yang sama di situ. Nah, logikanya kalau salah satu angkanya sudah kita gunakan, berarti yang bisa kita isi untuk angka puluhannya tinggal 4 lagi. Kira-kira seperti itu, Dik ya. Nah, sekarang untuk mengisi angka satuannya. Angka satuan semua bisa masuk. Namun 2 angka sudah digunakan di sini. Berarti tinggal berapa lagi, Bang? Dari 5 kita sudah gunakan 2, berarti tinggal 3. Ya, berarti jadi berapa nih? 3 kali 4 kali 3. Berarti 12 kali 3, 36 cara. Ya. Nah, kita lanjut untuk nomor 6. Nomor 6 Abang baca soal ringkasnya seperti ini. Banyak cara menyusun kata makanan, ya kan? Dengan cara yang berbeda. Katanya menyusun kata makanan dengan cara yang berbeda. Nah, coba kita lihat dulu unsur dari kata makanan ini. M-nya ada 1, Bang. A-nya ada 3, Bang. K-nya ada 1 dan N-nya ada 2. Ya, berarti ada unsur yang sama di situ, Dekku. Siapa aja unsur yang sama? A-nya ada 3, N-nya ada 2, ya. Nah, berarti penulisannya bagaimana, Bang? Permutasi 7, karena ada 7 unsur tadi ya. 7. Nah, unsur yang sama tadi A dan N. Berarti permutasi 7, 3 faktorial, 2 faktorial. Bang, M dan K-nya gimana, Bang? Kenapa nggak ditulis? Iya, karena M dan K-nya adalah 1. Kalau 1 faktorial kan dikalikan tetap 1, gitu ya. Sehingga jadi siapa dia? Sehingga menjadi 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Ya, coba adik-adik nanti sederhanakan sendiri sehingga kita dapatkanlah nanti 420 cara. Ya, itu untuk nomor 6. Nah, kita lanjut untuk nomor 8, Bang. Nomor 8 Abang baca ringkasnya seperti ini, Adikku. Suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, 6 anak kelas 3. Ya, 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, 6 anak kelas 3. Nah, Abang lanjut lagi katanya, kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari, ya, akan ditentukan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Oke, katanya pimpinannya terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, selanjutnya, jika asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris. Artinya gini, Dik. Ketua ini harus lebih tinggi kelasnya dari wakil ketua dan sekretaris. Ya. Nah, maka banyak cara atau banyak kemungkinan untuk menyusun pimpinan tersebut adalah. Yang ditanya ada berapa banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Nah, sekarang gini. Di sini ada kemungkinan yang pertama, di sini ada kemungkinan yang kedua. Apa maksudnya itu, Bang? Kita lihat yuk. Untuk kemungkinan yang pertama, karena ketua harus lebih tinggi kelasnya, berarti ketua di sini untuk kemungkinan pertama hanya bisa diisi untuk kelas 3. Ya, berapa anak tadi? Kelas 3 ada 6 orang, Bang. Berarti di sini kutuliskanlah 6. Ya. Nah, sedangkan wakil ketuanya itu bisa kita pilih, Dekku, dari kelas 1 dan kelas 2. Ya, berarti ada 9 anak, Bang. Ya. Nah, sekarang untuk sekretaris, karena sudah kita dudukkan 1 di sini, wakil ketua, berarti untuk sekretarisnya berkurang 1 anak. Berarti tinggal 8 anak. Ya.
sehingga untuk kemungkinan yang pertama bisa kita kalikan jadi 6 kali 9 kali 8. Sehingga kita dapatkan 432 cara. Ya. Nah, kemungkinan yang kedua, bisa kita pilih ketuanya dari kelas 2, Adikku. Ya, dari kelas 2 tadi ada 5 anak, Bang. Oke? Dari kelas 2 ada 5 anak. Sekarang untuk menentukan wakil ketuanya. Untuk menentukan wakil ketuanya nggak boleh kita pilih kelas 3. Ya, karena katanya untuk kelas 3 ini harus di posisi ketua. Ya, ketua boleh? Harus di posisi ketua. Kalaupun dia tidak di posisi ketua, dia tidak boleh ditempatkan di posisi sekretaris. Kalau kita pilih kelas 2 sebagai ketua ya. Sehingga wakil ketuanya karena kelas 1 yang bisa mengisi wakil ketua, tinggal 4 anak lah yang bisa. Ya. Nah, sekarang untuk sekretarisnya. Untuk sekretarisnya juga nggak boleh kelas 3. Berarti dari kelas 1 sudah kita dudukkan sebagai wakil ketua, berarti tinggal 3 anak lagi lah yang bisa mengisi sekretaris. Ya. Sehingga ada berapa banyak caranya? 5 kali 4, 20 kali 3, 60 cara lah untuk kemungkinan yang kedua. Bagaimana adik-adik? Kita bisa totalkan berapa cara jadinya ya. Untuk kemungkinan pertama tadi 432 ditambah kemungkinan kedua 60 cara. Berarti kita dapatkan total keseluruhannya adalah 492 cara. Ya, itu dia. Nah, kita lanjut. Kita lanjut, itu tentang peluangnya, Bang. Tentang peluangnya. Oke, kalau peluang di sini Abang notasikan PK sama dengan NCK dibagi NS-nya. Artinya banyak peluang kejadian sika sama dengan banyak kejadiannya sika dibagi sama banyak keseluruhan kejadiannya. Ya, contohnya dia minta gini, itu berarti NK-nya dibagi sama keseluruhannya. Ya, nah di sini abang tuliskan Deku, PK ditambah PK aksen. Ya, penulisannya bisa seperti ini, bisa juga PK komplement. Atau bisa juga seperti ini, Dekku. PK ada stripnya di atas, ya. Ada garisnya di atas. Sama aja tuh, Dekku, ya. Sama aja. PK ditambah PK komplement sama dengan 1. Sehingga kalau kita cari PK komplementnya sama dengan 1 dikurang PK-nya. Ya. Seperti contoh, kita bahaslah soal pengantar adik semua, nomor 1. Yang nomor 1, abang baca ringkas soalnya seperti ini. Dalam suatu kotak terdapat 3 bola putih dan 2 bola hitam. Ingat adik-adik, katanya 3 bola putih dan 2 bola hitam. Jika dari kotak tersebut diambillah secara acak 2 bola sekaligus. Kita ambillah 2 bola sekaligus ya. Nah, maka peluang yang terambil untuk warna yang sama adalah berapa? Gitu ya. Nah, kita perhatikan. Anggaplah ini suatu kotak adik-adikku, ya. Di dalamnya ada bola putih 3, ada bola hitam 2. Jadi kita akan mengambil 2 bola sekaligus. 2 bola sekaligus. Nah, berarti Bang sudah bisa kita tentukan NS-nya dulu, ya. NS-nya jadi berapa, Bang? Di dalamnya ada 5, Bang. Kita mau ambil 2 bola sekaligus, Bang. Berarti jadi berapa penulisannya, Bang? Penulisannya menjadi kombinasi dari 5 kita ambil 2. Ya, kombinasi dari 5 kita ambil 2. Boleh? Nah, sekarang untuk NK-nya, Bang. Ya, untuk pengambilan 2 bola yang sama, Bang. Jadi gini, Dik. Kalau seandainya kita ambillah dulu untuk peluang warna putih yang sama. Ya, di dalam ada 3. Kita ambil 2 bola yang sama. Berarti penulisannya jadi kombinasi 3, 2. Ya, atau sehingga ditambah. Atau boleh saja yang terambil adalah bola hitamnya kedua-duanya. Ya, berarti jadi siapa, Bang? Kombinasi 2, 2. Boleh? Nah, berarti jadi siapa yuk? Kita sederhanakan lah yuk. Kombinasi 3, 2 berarti jadi 3 ditambah kombinasi 2, 2 berarti 1 ya. Kombinasi 5, 2 itu sama dengan 10. Sehingga jadi siapa, Bang? 3 ditambah 1, 4. Per 10 kita sederhanakan menjadi 2/5. Ya,
itulah untuk soal nomor 1 adikku ya. Sekarang untuk soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, ya abang bacakan ringkas soalnya. Katanya seperti ini. Peluang A, B, dan C lulus ke ITB adalah 3/4, 2/5, dan 2/3. Ya. Peluang si A 3/4, peluang si B 2/5, peluang si C 2/3. Ya. Nah, coba kita tentukan dulu deh komplement daripada masing-masing peluangnya. Berarti peluang komplement si A, atau abang tuliskan biar seragam seperti ini ya. Nah, peluang komplement si A berarti jadi 1 dikurang 3/4 sesuai rumusnya ini tadi. Ya, sehingga kita dapatkanlah peluang komplement si A adalah 1/4. Nah, peluang si B tadi 2/5 bang. Kalau kita cari peluang komplementnya, peluang komplement si B berarti sama dengan 3/5. Peluang komplement si C 2/3. Berarti peluang si C-nya 2/3, peluang komplementnya menjadi 1/3. Ya, 1/3. Nah, katanya hanya 2 yang lulus di ITB itu. Berarti kalau dari 3, hanya 2 yang lulus, hanya 1 yang tidak lulus. Benar ya? Oke, sekarang gini. Kalau seandainya si A dan si B yang lulus, berarti si C-nya nggak lulus. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau si A dan B lulus, berarti C-nya nggak lulus. Kita tinggal masukkan dekku. PA-nya tadi 3/4, PB-nya 2/5, sekarang komplement si C-nya 1/3. Gitu ya adikku ya. Nah, yang kedua, kalau seandainya si B dan si C yang lulus, berarti si A-nya tidak lulus, kan gitu kan? Sehingga kalau kita masukkan jadi berapa? PA komplement tadi 1/4, PB-nya 2/5, PC-nya 2/3. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya si B-nya nggak lulus, berarti kalau si B nggak lulus, A dan C harus lulus gitu ya. Nah, berarti jadi siapa bang? Kita masukkanlah. PA-nya 3/4, PB komplementnya tadi 3/5, PC-nya tadi 2/3. Ya, PC-nya 2/3. Sekarang kita kalikanlah adik-adik. Kalau kita kalikan dia, kita dapatlah menjadi 28/60. 28/60 sama dengan berapa bang? 28/60 sama dengan 7/15. Gimana? Bisa ya? Sama dengan 7/15. Oke, itu untuk nomor 9 dekku. Sekarang nomor terakhir kita bahaslah nomor 10. Abang baca ringkas soalnya seperti ini. Ada 8 orang peserta wisata harus menginap dalam 1 kamar dengan 2 tempat tidur. Ingat, 1 kamar, 2 tempat tidurnya. Nah, dan 2 kamar masing-masing 3 tempat tidurnya. Berarti tempat tidurnya ada 8. Ya, ada 8. Oke, banyak cara penempatan peserta wisata dalam kamar ada berapa gitu ya. Oke, sekarang gini adik-adik. Tadi kan ada 8. Ada 8 wisatawannya ya. Ada 8 peserta wisata. Nah, cobalah kalau diambil kamar yang pertama. Di dalam kamar pertama tadi ada 2 tempat tidur. Berarti dari 8 orang tadi ya, kita masukkan ke dalam 1 kamar yang berisi 2 tempat tidur sehingga penulisannya jadi kombinasi 82. Ya. Nah, kalau 2 sudah kita masukkan ke dalam 1 kamar yang 2 tempat tidur tadi, berarti sisanya tinggal 6 orang. Ya, 6 orang ini kita masukkanlah ke 2 kamar tadi. Ya, karena 2 kamar tadi masing-masing 3 tempat tidur, berarti dari 6 kita masukkan dulu 3 orang. Ada berapa cara gitu ya? Berarti kombinasi 6, 3. Nah, sudah terisilah tadi di sini, sudah terisilah tadi di sini. 2 di sini, 3 di sini, berarti jadi 5 lah yang sudah terisi. Berarti kita harus mengisi 3 lagi, dekku ya. Kita harus mengisi 3 lagi. Tinggallah yang kamar tadi, kan tadi kan 2 kamar berisi 3 tempat tidur masing-masingnya kan. Berarti tinggallah 1 kamar lagi yang berisi 3 tempat tidur. Sehingga penulisannya jadi kombinasi 3-3. Artinya dari 3 orang tadi, kita masukkanlah ke kamar tadi yang berisi 3 tempat tidur ya. Nah,
Berarti jadi siapa Bang? Kombinasi 82 itu adalah 28 dikali kombinasi 63 adalah 20, kombinasi 33 adalah 1. Sehingga kalau kita kalikan keseluruhannya menjadi 28 kali 20 kali 1 sama dengan 560 cara lah yang bisa dilakukan. Bagaimana adik-adik? Abang harap adik-adik semua senang. Ya, jadi abang tunggu kedatangan adik-adik semua di Talenta. Kita akan belajar berinteraksi langsung, ya, baik online dan offline berdasarkan protokol kesehatan. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng YouTube adik-adik semua. Abang ucapkan terima kasih, salam sehat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.